bisa motor aku deh, aneh-aneh aja. Selamat bergabung Ibu Aisyah. Iya. Ada Ibu Aisyah lagi nih sepertinya buat. Oh, ada dua. Bu Aisyah yang baru bergabung dari sekolah mana? Mikrofonnya bisa diaktifkan. Mic. Kalau mic-nya itu masih merah berarti belum aktif. Ya, dari Oke, sudah SD Negeri 2 Sawah 13.30. Lama. Oh, dari SD Negeri 2 Sawah Lama. Sebelumnya Ya, sudah mendapatkan informasi tentang AKM, Bu? ya sudah. Kayaknya. Oke, berarti bisa saling sharing kita. Oke, Bapak Ibu sudah 13.30, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Jelas. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, di waktunya istirahat tentunya Bapak Ibu guru-guru hebat masih meluangkan waktunya untuk kita bisa belajar bersama, saling berbagi bersama, menuntut ilmu bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang bisa kita dapat di siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain. Bapak Ibu semua, sebelum mulai saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mulai start screen ya. Bentar ya. Saya Alif Maulana. Kegiatan sehari-hari saya belajar bareng bersama rekan-rekan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi kita saat ini belajar bareng. Tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun, karena saya tahu Bapak Ibu juga guru, Bapak Ibu juga belajar bersama, Bapak Ibu juga mengajar di sekolahnya. Karenanya kita dalam kegiatan pengimbasan AKM ini, sebetulnya ini belajar bersama. Tidak ada yang saling menggurui di sini. Saya start screen kok. Tidak ada ya. Benar Bapak Ibu ya. Close dulu. Oke. Oke, sudah muncul. Terlihat Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Enggak. Ya? Sudah terlihat belum? Terlihat. Lihat ya, Alhamdulillah terlihat. Oke. Ya.
Tema yang akan kita pelajari siang ini tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM yang merupakan bagian dari asesmen nasional yang kabarnya adalah pengganti dari ujian nasional yang tahun lalu, tahun 2020 lalu terakhir kita laksanakan, dan itu pun batal karena sekolah-sekolah di Indonesia terpaksa harus melakukan lockdown dampak dari virus corona yang sudah masuk dan menyebar di negeri kita tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah perkenalkan diri, saya Alif Muhammad. Saya kegiatan sehari-hari belajar bareng bersama rekan-rekan, bersama anak-anak di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi sekali lagi saya pun baru mendapatkan ilmu tentang AKM itu di awal bulan ini melalui pelatihan yang disediakan oleh Kemdikbud Republik Indonesia. Saya merupakan peserta AKM gelombang angkatan pertama. Dan sekedar informasi bahwa pelatihan AKM ini masih tersedia sampai 11 angkatan. 11 atau 12 angkatan. Dan sekarang masih di angkatan kelima kalau saya tidak salah. Jadi masih ada 6 angkatan lagi. Dan itu saya berharap di 6 angkatan yang tersisa Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini. Dan insya Allah banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa kita dapat dari pelatihan ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke AKM, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang asesmen nasional. Apa sebetulnya asesmen nasional? Apa yang membedakannya dengan ujian nasional? Asesmen nasional itu merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Ya, jadi poinnya, program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi mutu sekolah yang menjadi sasaran berdasarkan satu, hasil belajar peserta didik yang mendasar, yaitu tentang literasi, membaca, numerasi, tentang angka, dan karakter peserta didik. Nah, yang kedua adalah kualitas proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya hasil belajar yang dievaluasi, tidak hanya hasil belajar yang dinilai, tetapi kualitas proses anak-anak dalam mengikuti pembelajaran pun akan menjadi penilaian. Tidak hanya mengarah pada hasil belajar semata. Dan yang ketiga, bentar ya. Iklim di satuan pendidikan itu pun akan menjadi sasaran dari asesmen nasional. Jadi mutu sekolah itu bisa dinilai berdasarkan satu, hasil belajar, yang kedua kualitas proses belajar mengajar, kualitas guru dalam kegiatan pembelajaran, itu akan menjadi penilaian, dan iklim kondisi lingkungan di satuan pendidikan tersebut. Itu merupakan bagian tingkat dari asesmen nasional. Apa yang membedakan asesmen nasional dengan UN? Itu menjadi pertanyaan kita. Mengapa diganti UN dengan asesmen nasional? Nah, ini di sini ada beberapa perbedaan, Bapak. Untuk jenjang penilaian. Jenjang penilaian UN itu dimulai dari level SMP dan SMA. Sementara kalau AKM dimulai dari SD. Karena untuk pun beberapa tahun terakhir SD kan tidak diikutkan. Kalau dulu zaman saya masih ada. Saya SD dulu masih kebagian pun. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kan SD tidak ada lagi pun. Tetap kalau AKM kembali akan memulainya dari level SD sampai level SMA. Jadi SD, SMP, SMA semuanya akan terlibat dalam asesmen kompetensi minimum. Kemudian level murid. Kalau UN yang mengikuti UN itu merupakan siswa-siswi peserta didik kelas akhir. Kalau SD kelas 6, SMP kelas 9. SMP kelas 9 ya, SMA kelas 12. Itu UN, kelas akhir yang mengikuti. Tetapi kalau AKM itu kelas pertengahan yang mengikuti UN, yang mengikuti asesmen nasional. Kalau SD yang mengikuti AKM itu kelas 5,
SMP kelas 8 dan SMA kelas 9. Ini salah. Kita kelas 8 yang benar. Karena pertengahan. Tidak disebut. Kriteria peserta asesmen nasional. 1. Seluruh satuan pendidikan. Oke, jadi semuanya terlibat satu sekolah. Kemudian tidak semua murid mengikutinya. Muridnya itu diambil dari sampel secara acak. Jadi ada teknik sampling di sini. Dan pesertanya siswa kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Jadi itu salah satu perbedaan. Kalau yang mengikuti itu siswa-siswi tingkat akhir, kelas akhir. Kalau AKM, asesmen nasional, itu kelas pertengahan. Nah, pertanyaannya kenapa kelas pertengahan, Pak? Kenapa nggak kelas akhir aja? Ya, alasan kenapa dipilih siswa-siswi kelas pertengahan untuk mengikuti asesmen nasional ini adalah karena kalau masih di kelas pertengahan, mereka masih bisa terkena dampak dari perbaikan proses pembelajaran. Karena mereka masih bisa naik ke kelas 9, ke kelas berikutnya, ke kelas akhir, dan di kelas akhir itu mereka masih bisa terkena proses perbaikan dari pembelajaran, perbaikan proses pembelajaran. Beda dengan kalau yang mengikuti ujian itu tingkat akhir. Karena kalau tingkat akhir kan sudah langsung lulus. Jadi mereka tidak bisa lagi terkena proses perbaikan dari proses pembelajaran. Itu alasan kenapa yang dipilih itu siswa kelas pertengahan, agar masih ada feedback, agar masih bisa ditindaklanjuti di kelas berikut. Tapi kalau kelas akhir tidak bisa lagi kita. Mereka sudah lulus, walaupun nilainya 50, 60, 70, 80 beragam. Ya sudah, kalau sudah lulus, bagaimana lagi kita mau perbaikan? Tapi kalau kelas pertengahan yang mengikuti AKM, mengikuti ujian, masih bisa berikan tindak lanjut di jenjang berikut. Nah, untuk siapa saja murid yang mengikuti AKM, mengikuti ujian, subjek murid-murid yang memang dipilih nanti untuk mengikuti ujian ini, kalau itu seluruh murid ikut tanpa terkecuali. Tetapi kalau AKM hanya sampling saja, hanya beberapa murid, dan itu tadi dipilih secara random, secara acak ya. Nah, itu salah satu yang membedakan juga. Ini tesnya ISTEC, pokoknya yang sulit deh, yang paling sulit itu yang diujikan. AKM itu kebalikannya, STEC, jadi yang paling mudah. Karena tadi pada dasarnya AKM itu menguji hasil belajar yang mendasar, bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling mendasar, yaitu literasi membaca dan numerasi. Itu poin. Jadi tentang membaca dan juga tentang angka. Model soalnya, gimana model soal di AKM? Kalau semuanya pilihan ganda. Ya, 40-50 soal pilihan ganda. Isian singkat mungkin hanya di matematik SMA ya, level SMA. Tapi selain itu, untuk mata pelajaran lain, baik SMP maupun SMA, semuanya rata pilihan ganda. Tidak ada model lain. Nah, kalau AKM beragam, tidak hanya pilihan ganda. Bentuk soal AKM banyak, ada 5. Ada pilihan ganda, betul, termasuk. Ada juga pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks ini bedanya apa, Pak? Kalau pilihan ganda jawabannya hanya 1, Bapak Ibu, sudah jelas. Kalau A, B, C, D, E. Ya, kalau tidak A, B, tidak B, C, dan seterusnya. Hanya 1 jawaban kalau pilihan ganda. Tapi kalau pilihan ganda kompleks, jawabannya yang benar bisa lebih dari 1. Ada menjodohkan, ada isian singkat, uraian, dan uraian ya. Nah, ini 5 jenis, 5 bentuk soal yang akan nanti diujikan di AKM. Kemudian periode tes murid pun 4 hari, Senin sampai Kamis, berturut-turut. Itu pun. Tapi kalau AKM hanya 2 hari. Jadwal pelaksananya hanya 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Dan itu pun berbeda waktunya, baik SD dan SMP dengan SMA. Ya, juga berbeda pasti ya. Yang SD pasti lebih sedikit. Kalau untuk SD, bisa diperhatikan dari pertama,
Hari pertama khusus tes literasi membaca. Waktu yang disediakan 75 menit. Kemudian sesi keduanya tes survei karakter. Dan waktu yang disediakan 20 menit. Jadi 75 tambah 20. Total Ya, sayang. 95 menit waktu yang Jangan disediakan marah-marah untuk ya. mengikuti AKM ini. Untuk mengikuti tes AKM hari pertama. Hari kedua sama. Tes numerasi 75 menit, tes survei lingkungan belajar 20 menit, 95 menit. Jadi satu hari 95 menit dan dilaksanakan selama 2 hari. SMP dan SMA lebih banyak lagi waktunya. Kalau tes literasi di SD 75 menit, tes literasi SMP 90 menit. Ada selisih waktu 15 menit ya, nggak lama 15 menit. Survei karakter 30 menit, berbeda 10 menit dari SD. Di hari kedua sama, tes numerasi 90 menit, tes angka tentang hal mendasar ya, aljabar segala macam 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi total kalau untuk SMP 120 menit hari pertama dan hari kedua. Jadi 2 jam kalau untuk SMP ya. Kalau UN kan bisa lebih banyak lagi. UN bisa satu hari bisa 2 mapel dan itu bisa 2 kali lipatnya mungkin bisa 4 jam. Tapi kalau AKM hanya menghabiskan waktu paling lama 120 menit. Tidak lama Bapak Ibu ya. Kemudian mode pelaksanaannya, kalau semi online. Semi online itu maksudnya menggunakan online tetapi masih harus datang ke tempat. Ya, anak-anak kan tes menggunakan komputer tetap harus datang ke sekolah atau semi online. Tapi kalau AKM full online supervised dan bisa juga dilaksanakan secara semi online dan offline. Untuk sekolah tertentu yang mungkin tidak tersedianya perangkat yang mendukung. Untuk metode penilaian, kalau menggunakan metode penilaian berbasis komputer berbasis tes, CBT, computer based test. Kalau AKM, metode penilaiannya adalah computerized multistage adaptive testing. Penilaian berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, poinnya di kata adaptif ini, Bapak Ibu. Apa maksud adaptif? Adaptif itu menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi soalnya gantung dengan kemampuan siswa masing-masing mengikuti AKM. Kalaupun semuanya sama, atau baik siswa A dengan siswa B semuanya sama. Mungkin hanya dibolak-balik saja kan soalnya. Tapi kalau AKM dia bersifat adaptif. Dia harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau siswa ini kurang bisa menguasai di tema ini, tidak ditanyakan di situ. Tapi disesuaikan dengan kemampuan yang memang dikuasai oleh siswa. Itu berbeda dengan yang memang soalnya semuanya sama. Nah, instrumen asesmen nasional. Asesmen nasional instrumennya terdiri dari 3. Yang pertama ada AKM yang insya Allah kita bahas ini, yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan baca. Yang pertama ini yang sedang kita bahas Bapak Ibu ya, tentang AKM-nya. Jadi asesmen nasional ini terdiri dari 3 instrumen. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa bedanya asesmen nasional dengan AKM Pak? Ya, AKM itu bagian dari asesmen nasional. Jadi ada asesmen kompetensi minimum, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum terbagi lagi menjadi literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca itu berhubungan dengan bacaan. Nah, ini guru bahasa Indonesia nih harus menguasai. Kemudian numerasi, hitung-menghitung, guru matematik. Tapi apakah hanya 2 mapel ini yang concern di AKM? Oh, jelas tidak. Tidak ya, nanti akan kita bahas. Nah, literasi membaca itu apa? Literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Itu pengertian dari literasi membaca.
Jadi poinnya di sini Bapak Ibu, berbagai jenis teks. Ya, jadi literasi membaca itu berhubungan dengan teks. Bagaimana si anak bisa memahami teks tersebut, bisa menggunakan informasi yang tertera di teks tersebut, bisa mengevaluasi isi teks tersebut, dan bisa merefleksikan dalam konteks kehidupan nyata informasi yang ia terima dari teks tersebut. Dan ini memang berhubungan dengan bacaan karena judulnya sudah literasi. Sementara kalau numerasi itu merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ya, poinnya di matematika ini. Matematika itu kan sebetulnya ya dasarnya, karena ini dasar ya. Sekali lagi saya tekankan tadi di awal, yang dievaluasi itu hal yang mendasar. Hal yang mendasar dari matematika itu kan tambah kurang kali bagi. Jadi itu, poinnya di situ. Dan bagaimana peserta didik bisa menggunakan konsep matematika itu, prosedur-prosedur yang ada, fakta-fakta yang ada untuk bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, komponen dari literasi membaca dan numerasi di AKM. Literasi membaca kontennya atau materinya berupa teks, informasi, dan sastra. Jelas ya, karena literasi pasti berhubungan dengan sastra. Nah, yang numerasi berhubungan dengan aljabar, tambah kurang kali bagi, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu jangan berpikir ini sesuatu yang membutuhkan proses berpikir tingkat tinggi. Karena ini tetap yang dievaluasi itu hal yang mendasar. Bukan level selanjutnya atau level yang lebih tinggi, tetapi yang mendasar, paling dasar, itu yang dievaluasi. Kemudian proses kognitifnya, cara memahaminya, kalau yang literasi itu menemukan informasi yang ada di teks, menginterpretasikan dan mengintegrasi, mengevaluasi dan merefleksi tadi. Karena kalau yang numerasi, pemahaman, ya yang penting paham dulu. Setelah paham, lanjut ke penerapan, bisa diterapkan, dan setelah itu bisa dinalar. Karena konteksnya sama, kedua-duanya, personal, sosial budaya, dan sains. Nah, ini contoh soalnya Bapak Ibu. Contoh soal AKM literasi. Nah, baca bareng-bareng ya. Nanti kita kerjakan bersama. Ada dua orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Paragraf pertama ya, paragraf keduanya. Walaupun mereka bertengkar, tapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun malang nasib teman yang ditampar tadi, ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Ukirnya pada sebuah batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, "Mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir? Sedangkan saat aku membantu, kamu mengukirnya pada batu?" Kemudian ia menjawab, "Karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin. Sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun." Nah, tadi kita kembali ya, apa yang harus kita ambil dari teks ini? Satu yang pasti informasi. Ya, informasi. Kemudian kita bisa menemukan informasi, bisa menginterpretasikan dan mengintegrasi, serta mengevaluasi dan refleksi informasi itu. Poinnya harus cari dulu informasinya. Ini menginformasikan tentang apa? Mari kita lihat soal pertama. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Nah, sesuai atau tidak nih isi teksnya.
Oke, coba Bapak Ibu perhatikan. Ini soalnya, bentuk soalnya apa? Bentuk soal yang ada di sini. Bapak Ibu, masih di situ? Iya, Pak. Apa nih bentuk soalnya nih? Kan tadi ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, uraian, dan apa tadi? Isian singkat. Jadi dari kelima itu ini bentuk soalnya kira-kira yang mana? Kita harus tahu dulu bentuk soalnya. Ada sesuai, tidak sesuai. Kira-kira yang mana? Ayo, Hmm. yang bisa jawab. Ini pernyataannya. Dua Perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Sesuai atau tidak sesuai dari teks tadi? melewati padang pasir. Sesuai. Sesuai ya. Kita checklist sesuai. Kalau sesuai. Nah, yang kedua, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Sesuai ya. Sesuai. Sesuai. Pesan yang baik dituliskan di atas pasir. Pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak. Tidak. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Karena balikannya ya. Yang baik dituliskan di atas batu. Yang baik di atas batu. Yang buruk di atas pasir. Yang buruk dituliskan di atas pasir. Di atas. Tidak sesuai berarti ya. Nah, kembali ke bentuk soal Bapak Ibu. Ini bentuk soalnya apa? Bentuk soal Pilihan ganda, isian. pilihan ganda kompleks, uraian, isian singkat, atau menjodohkan. Itu menjodohkan apa kompleks? Nah, Kompleks. menjodohkan. Menjodohkan atau kompleks? Ini menjodohkan ya. Karena hanya sesuai Menjodohkan. tidak sesuai. Nah, jadi yang pertama nih, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Jodohnya sesuai atau tidak sesuai jadi? Sesuai ya, jodohnya Iya. sesuai. Iya. Jadi itu contoh soal menjodohkan ya. Atau mungkin bisa juga menarik garis itu ya. A, B, C, D di sebelah kiri, kemudian ada A, B, C, D di sebelah kanan. Ayo mana pasangannya? Nah, itu juga bisa. Jadi saling mencocokkan lah. Itu kunci poin dari soal menjodohkan. Kemudian yang kedua, pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Bentar Bapak Ibu ya, seperti ada yang mau masuk ini. Saya cek dulu WA. Jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Betul atau salah Bapak Ibu kira-kira? Kalau betul di checklist, salah disilang. Dari teks ini ada pertanyaan. Jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Kira-kira betul atau salah? Betul kali ya, Pak. Betul ya? Oke, fokus ke teksnya. Jangan kita berpikir kemana-mana dulu. Karena ini pertanyaannya tentang teks ini. Dari teks ini jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Kira-kira betul atau salah? Betul. Oke, betul ya. Kita ambil jawaban Ibu, kita betul. Kita checklist. Contoh aja nih, contoh. Kemudian dari teks ini saya tekankan lagi, pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian. Betul atau salah nih? Kalau dari teks ini. Kurang tepat, salah kali ya, Pak. Salah, oke. Kalau salah kita silang. Persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Betul atau salah? Jangan berdasarkan perasaan ya jawabnya ya, tapi berdasarkan teks ini. Ayo, betul atau salah? Tadi setelah ditampar, dia memaafkan nggak tuh kira-kira? Memaafkan ya. Memaafkan ya berarti cocok nggak nih? Betul berarti ya? Betul. Oke, betul, kita checklist. Jika diberi kebaikan oleh orang lain,
Segera membalasnya, betul atau salah? Dibalas nggak nih sama orang yang ada di teks ini, sama tokoh dalam teks ini? Dibalas sepertinya Bu ya. Soalnya Balas. dia membalasnya dengan mengukir ini sepertinya. Ya, Langsung diukir sama dia ya. Cocok berarti ya? cocok. Oke, cocok. Wah, pinter-pinter Bapak Ibu semua. Wah, memang guru-guru hebat semua ini. Insya Allah ya. Nah, itu salah satu contoh soal juga dalam AKM. Jadi kita checklist, ada yang di checklist, ada yang disilang, ada yang checklist, ada yang silang. Ada yang benarnya dari 4 ini, ada yang benarnya 3, ada yang benarnya 2, atau ada juga yang benarnya 1. Nah, bentuk soalnya apa Bapak Ibu yang kedua ini? Kira-kira. Pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian, atau isian singkat? Yang mana kira-kira? Isian singkat atau menjodohkan? Isian singkat? Ayo, TikTok, TikTok. Ada 5 pilihan. Yang mana bentuk soal yang nomor 2 ini? Isian singkat apa? Yang mana? Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kalau yang pertama tadi kan menjodohkan. Kalau yang kedua ini apa? Hampir mirip apa, Pak? Mirip. Nah, Hampir ingat, mirip. kalau pilihan ganda tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau pilihan ganda kan jawaban yang benar hanya 1. Betul Bu ya? Iya. Tapi kalau pilihan ganda kompleks, jawaban yang benar bisa lebih dari 1. Iya. Kalau menjodohkan, ya kita saling mencocokkan jawaban. Cocok nggak cocok, mana pasangannya itu kan kalau menjodohkan. Kalau isian singkat, kita mengisi seperti esai. Kalau Iya. uraian singkat, sama seperti esai tapi lebih panjang jawabannya. Nah, dari 5 model soal itu, kira-kira yang mana? Yuk. Yang betul? Sepertinya mencocokkan loh, Pak. Cocokkan lagi. Cocokkan? Kalau mencocokkan, pasti dia ada benar atau salah. Ada sesuai, tidak sesuai. Ada pasangan. Itu kalau menjodohkan. Isian singkat berarti itu ya, Pak ya? Kalau isian Pilihan singkat, ganda. kita mengisi sendiri, Bu. Kalau isian singkat, misalkan rukun iman pertama adalah, nah kita isi sendiri, iman kepada Allah. Nah, itu isian singkat. Kalau uraian, jelaskan apa maksud teks di atas. Nah, kita jelaskan, itu uraian. Nah, kalau ini apa, ayo? Sama dengan tadi berarti ini yang kompleksnya apa ya, Pak ya? Iya, betul sekali. 100 buat Ibu. Ini merupakan pilihan ganda Kompleks. kompleks. Jadi jawabannya lebih dari 1. Kalau pilihan ganda biasa kan jawabannya 1 nih. Kalau Ya. nggak A, B, C, atau D. Ya, jawabannya hanya salah 1 itu. Tapi kalau pilihan ganda kompleks, kita jawabannya lebih dari 1. Kan tadi sepertinya yang checklist ada 3 kan? Yang silang hanya 1. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Itu salah satu model soal pilihan ganda kompleks. Nah, yang ketiga nih. Jika ada jarum yang patah, nah cermati pantun berikut. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Sesuai? Tidak sesuai? Yang mana Bapak Ibu? Sesuai enggak nih? Dengan Sesuai. teks. Pantun berikut sesuai ya. Checklist. Apa nih kalau sesuai nih? Sesuai tidak sesuai? Model soalnya. Sesuai dengan tidak sesuai. Tadi seperti yang di atas. Menjodohkan. Menjodohkan. Sesuai ya. Berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawabanmu. Nah, ini baru
isian singkat dan uraian baru kita mengisi sendiri. Tergantung panjang jawabannya sebetulnya. Kalau isian singkatnya ya berarti singkat-singkat saja kan. Seperti tadi, sebutkan, biasanya begitu kan. Sebutkan rukun iman pertama, iman kepada Allah, singkat aja, itu isian singkat. Tapi kalau butuh penjabaran, butuh uraian lebih lanjut, nah itu berarti masuk ke soal uraian. Nah ini contoh soal AKM literasi Bapak Ibu. Cukup mudah ya, 100 buat Bapak Ibu untuk soal AKM literasi. Nah, setelah literasi kan ada yang kedua. Ini anggaplah hari pertama, ini masih hari pertama. Hari kedua, nah numerasi. Hubungan dengan angka ya. Tapi jangan underestimate, jangan langsung dianggap, wah kalau ini kan pasti susah Pak, matematika, jelimet saya. Nah, jangan langsung berpikir seperti itu dulu. Ingat baik-baik, yang dievaluasi itu hal yang mendasar. Jadi yang paling mendasar itu yang dievaluasi. Coba kita perhatikan ya, wah agak kurang jelas juga ini. Nah, contoh Bapak Ibu yang tengah nih. Tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan negara B. Nah, ini kan sebetulnya hanya menganalisis saja. Kita tidak menghitung kok. Kita hanya menganalisis dari angka-angka yang ada di sini. Nih, persentasenya 7%. Negara A kan ada 7% di sini. Nah, ini bisa kita analisis sendiri kok. Saya tidak jelaskan panjang lebar untuk ini. Nanti akan saya bagikan saja modulnya yang berisi contoh soal AKM. Jadi angkanya ini kita hanya perlu menganalisis, tidak kita menghitung sendiri. Kalaupun menghitung sendiri mungkin hanya tambah kurang kali bagi tadi di aljabar tadi. Jadi yang dievaluasi untuk AKM numerasi maupun literasi itu sesuatu yang mendasar. Jadi bukan yang tingkat tinggi. Yang tadi kalau untuk AKM itu yang low stake, yang mendasarnya. Kalaupun kan yang high stake langsung yang tingginya, yang susahnya. Karena dengan anggapan kalau yang susah bisa pasti yang mudah bisa. Itu kalau kan, tapi kalau AKM tenang saja, itu hanya yang mendasarnya yang dievaluasi. Dan itu tadi bersifat adaptif. Jadi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau nggak bisa di sini, jangan ditanyakan. Lewatkan Bapak Ibu ya, nanti akan saya share saja modulnya. Nah, ini mohon dibaca baik-baik. Jenis soal AKM tidak hanya berkaitan dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika. Ingat, walaupun tadi yang diujikan literasi, membaca, dan numerasi, tetapi jenis soal AKM tidak hanya berkaitan dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika. Karena pada dasarnya setiap mapel pasti ada literasi membacanya. Mustahil nggak ada. Pasti ada. Mau mapel apapun, agama, IPS, IPA, semuanya pasti ada membacanya. Dan ada juga numerasinya. Pasti ada numerasinya. Contoh nih, saya guru agama, ada yang membahas zakat kan pakai angka. Menghitung waris kan pakai angka. Dan pasti juga diawali dengan bacaan. Misalkan si A meninggalkan seorang istri dan meninggalkan 4 orang anak, maka berapa? Bla 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 bla. Nah, itu literasi juga. Jadi setiap mapel pasti ada literasi dan numerasinya. Walaupun memang bahasa Indonesia dan matematika merupakan garda terdepannya. Karena itu memang ciri khas dari dua mapel itu. Namun mapel juga harus meningkatkan kualitas pembelajarannya berdasarkan hasil dari AKM. Sepakat Bapak Ibu ya? Bukan hanya bahasa Indonesia dan matematika, tapi setiap mapel harus meningkatkan kualitas pembelajarannya berdasarkan hasil dari AKM. Oleh karena itu, AKM sangat berkaitan dengan semua mapel yang diajarkan di sekolah. Sebab pemanfaatan hasil AKM adalah untuk meningkatkan kompetensi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua mapel itu pasti ada literasi dan ada numerasinya. Jadi tidak hanya melulu di bahasa Indonesia dan matematika. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan pelatihan AKM yang disediakan oleh Kemdikbud RI. Besar harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya yang terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertama itu BIMTEK, bimbingan teknis. Saya sudah melaksanakan tahap 1 Bapak Ibu, tanggal 4 sampai 8 Januari yang lalu. Itu kita memang betul-betul belajar tentang AKM melalui berbagai tahapan sampai nanti masuk ke ujian akhir. Alhamdulillah juga saya sudah lulus di tahap yang pertama. Dan pesertanya
Guru, kepala sekolah, pengawas, pokoknya semua perangkat pendidikan itu silakan ikut. Jadi tadi ada pertanyaan ke saya, Pak, apakah ini khusus untuk guru PNS saja? Apakah yang honor juga boleh ikut? Oh, semua boleh, Bapak Ibu. Semua boleh. Ya, pesertanya semua guru. Tidak ada batasan apakah dia PNS atau honor, pokoknya semuanya boleh ikut. Dan itu tahap pertama, dan tahap keduanya pengimbasan. Dan ini yang sedang saya lakukan. Ini merupakan lanjutan dari tahap pertama tahap BIMTEK. Ini tahap kedua, pengimbasan ya. Sertanya sama seperti tadi, hanya saja yang sudah lulus. Kalau belum lulus di BIMTEK, tidak bisa melanjut ke tahap pengimbasan. Syarat lulusnya KKM-nya 70. Jadi nanti setelah belajar di BIMTEK itu kan ada ujian akhir. Ujian akhir itu Bapak Ibu kerjakan, ada 30 soal, dan nilai minimalnya harus 70. Saya itu nilainya kemarin kalau nggak salah 90 berapa itu saya lupa. Alhamdulillah lulus. Ya, KKM-nya 70. Nah, kalau Bapak Ibu tidak lulus di BIMTEK-nya, bagaimana caranya Pak? Oh, bisa ikut di tahap berikutnya. Misalnya Bapak Ibu ikut di tahap ke-6. Setelah BIMTEK, ujian akhir, nggak lulus nih, misalnya. Bapak Ibu bisa ikut lagi di tahap ke-7. Tahap 7 masih nggak lulus, ikut lagi tahap ke-8. Pokoknya sampai lulus silahkan ikut, dan sampai angkatannya masih ada. Ya, sampai angkatan 6 gagal, angkatan 7. Angkatan 7 masih belum bisa, angkatan 8. Pokoknya sampai angkatannya masih ada, Bapak Ibu masih bisa mengikuti tahapan-tahapan pelatihan AKM ini. Dan bersertifikat 32 jam pembelajaran. Ya, kapan lagi kita mendapatkan sertifikat gratis dari Kemdikbud loh. Nah, untuk Bapak Ibu yang PNS, sertifikat ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk kenaikan pangkat, ya. Resmi nih, nggak mungkin tertolak dari Kemdikbud langsung. Nah, bagaimana cara mengikuti AKM ini, pelatihannya bagaimana sih? Atau mungkin ada yang belum tahu, pelatihannya itu ada di mana? Pelatihannya online, iya, tapi di mana online? Nah, Bapak Ibu silahkan ketik guru belajar di Google. Ketik aja guru belajar. Nanti akan langsung keluar program guru belajar multiseri. Ya, ini situsnya nih, gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Klik yang paling atas ini, program guru belajar multiseri. Nah, setelah klik, Bapak Ibu klik masuk. Ya, klik login. Kalau pakai bahasa Inggris, klik login. Di sini ada beberapa pelatihan tuh. Nah, ini pelatihan kita nih, asesmen kompetensi minimum. Klik login. Ya, kemudian masukkan nomor UKG-nya. Sudah punya semua Bapak Ibu ya nomor UKG? Atau ada yang masih belum punya nomor UKG? Bapak Ibu? Saya belum ada, Pak. Masih Belum ada ya? belum ada. Oke, nanti saya infokan bagaimana cara kita tahunya. Nomor UKG Iya. kita itu didapat dari mana, nanti saya infokan ya. Nah, bagi Bapak Iya, Ibu Pak. yang sudah punya, silakan masukkan nomor UKG-nya dan masukkan passwordnya. Ya, klik masuk. Nah, setelah masuk tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan punya saya nih, Liv Maulana, guru SMP. Nah, kalau ada yang Bapak Ibu yang Pak, saya tahu nomor UKG saya, tetapi saya nggak tahu passwordnya, Pak, lupa. Namanya manusia, Bapak Ibu ya, wajar. Kalau lupa passwordnya, kalau untuk jenjang SMP SMA, silahkan minta reset ke ketua MGMP masing-masing. Ketua MGMP ya, ketua MGMP matematik minta reset dengan ketua MGMP matematiknya. IPA dan ketua MGMP IPA. Silakan Bapak Ibu. Kalau lupa, yang bisa meresetnya ketua MGMP masing-masing. Tetapi kalau untuk mapel agama, karena saya guru agama, karena mapel agama itu komunitasnya tidak ada di guru belajar ini, di SIM PKB ini. Jadi kalau lupa password, silahkan langsung ke operator dinas masing-masing. Kalau di Bandar Lampung, silahkan temui operator dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung. Nah, ya, di sini makanya tidak ada tulisan belum bergabung dengan komunitas tertentu, karena memang nggak ada.
MGMP PAI nggak ada di SIM PKB. Tapi kalau Mapelen ada. Kalau matematika nanti ada MGMP matematika, GMP IPA, MGMP bahasa ada. Ini kalau karena PAI tidak ada, karena PAI itu sebetulnya punya sendiri dari Kemenak. Nah, kalau sudah, klik yang asesmen kompetensi minimum. Nih, di sini ada 4 Bapak Ibu. Masa pandemi COVID-19 sudah, pendidikan keterampilan hidup sudah. Sekarang kita di asesmen kompetensi minimum. Dan berikutnya nanti akan segera hadir juga pendidikan inklusif. Dari pendidikan inklusif. Jadi sekarang kita fokus dulu ke AKM ya. Klik AKM. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih angkatannya. Nah, ini yang sudah saya silang ini sudah berakhir, Bapak Ibu nggak bisa pilih lagi. Angkatan 1 sampai angkatan 4 sudah selesai. Jadi angkatan 5 sedang berjalan. Ini tanggal 27. Berarti besok selesai angkatan 5. Nah, saya ikut di angkatan 1. 4 sampai 8 Januari. Angkatan 2 sudah, angkatan 3 sudah, angkatan 4 sudah. Bapak Ibu kalau mau ikut, sebaiknya mulai dari angkatan 6 saja. Karena angkatan 5 kan tinggal 1 hari lagi. Daripada buru-buru kan, cepat-cepat menyelesaikan, nah lebih baik ikut mulai dari angkatan 6. Tanggal 29 Januari sampai 2 Februari. Ya, sekitar 4 hari latihannya. Kemudian setelah ikut ini, nanti Bapak Ibu ujian, lulus, dan bisa masuk ke tahap berikutnya, itu program pengimbasan. Dan program pengimbasan semua angkatan waktunya sama, dari tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Nah, ini saya selesai tanggal 8, tapi pengimbasannya baru tanggal 27 Januari. Agak-agak telat sebetulnya. Memang ada kesibukan juga, ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memilih mulai dari angkatan 6 ya, kalau mau ikutan. Kalau angkatan 5 kan sedang berjalan dan tinggal 1 hari lagi. Bisa, mau daftar dari angkatan 5 bisa. Tapi buru-buru nanti ngerjainnya. Jadi malah tidak kondusif nanti. Kemudian klik mulai dan kerjakan sampai selesai, sampai 100% nih. Mulai. Ini bisa dikerjakan kapan Bapak Ibu punya waktu saja. Tidak harus dikerjakan sampai selesai dalam 1 hari, enggak. Jadi kalau kapan ada waktu silakan dikerjakan Bapak Ibu. Kalau masih misalkan hari ini baru bisa sampai tahap 10% misalkan, ya silakan, nggak apa-apa. Dilanjut besok lagi, bisa diputus kok, bisa di skip, bisa di pause, ya tidak harus beruntun dikerjakan. Kalau sudah mulai harus sampai 100% dalam 1 hari misalkan, enggak, kan waktunya tadi disediakan sekitar 4 hari, jadi pokoknya Bapak Ibu harus selesai dalam 4 hari itu. Kalau tidak selesai dalam 4 hari bagaimana Pak? Ya tidak lulus, berarti Bapak Ibu harus daftar lagi di angkatan berikutnya. Ya nih, ya klik mulai di sini ya, ini angkatan 2 kemarin. Nah kalau sudah selesai begini dia tulisannya 100%. Ya, ini punya saya di angkatan 1 kemarin ya. Nah ini angkatan 2 kan. Klik mulai, kerjakan sampai 100%. Kalau sudah selesai ya tulisannya akan seperti ini. Dan terakhir adalah program pengimbasan. Pengimbasan seperti saya sudah sampaikan tadi, bagi peserta yang lulus tahap 1 BIMTEK dengan nilai minimal 70, yaitu 70 masih lulus ya, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu program pengimbasan. Dan ini yang sedang saya lakukan sekarang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ikut di angkatan 6, Bapak Ibu lulus, dan Bapak Ibu juga bisa melakukan apa yang sama seperti saya lakukan sekarang. Dan bisa jadi nanti gantian saya peserta Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbicara, saya yang menyimak. Jadi kita tukar peran nanti bisa. Dan kalau sudah selesai ya dapat sertifikat tadi 32 jam pelajaran. Nah, ini contoh sertifikatnya nih. Tuh ya, Bapak Ibu ya. Sertifikat Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum diberikan kepada saya Alif Maulana, telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam bimbingan teknis atau BIMTEK program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Angkatan pertama ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Dr. Iwan Syahril PhD. Nah, ini 32 jamnya Bapak Ibu materi-materinya. Berarti ada 5 tahapan materi pokok.
Jadi 32 jam pembelajaran. Dan sertifikat ini untuk Bapak Ibu yang PNS, yang ASN bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua. Sekali lagi saya tegaskan, kita sharing bersama, berbagi bersama. Saya tahu Bapak Ibu guru, saya bukan mengajari, bukan menggurui, tapi kalau ada baiknya dari saya mohon diambil, kalau ada yang kurang berkenan silahkan ditinggalkan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tentang UKG tadi ya, Pak siapa tadi yang bertanya tentang UKG? Ada tadi Pak siapa yang bertanya tentang UKG ya? Cara mengetahui nomor UKG-nya. Saya Pak, jadi saya belum tahu tentang nomor UKG sama passwordnya itu. Untuk buatnya itu caranya gimana ya Pak ya? Oke, Pak Esa ya, dari SMP 41 ya. Iya Pak. Oke, caranya saya sharing ya. Oke. Pak Esa pertama klik guru info GTK. Klik info GTK. Itu kita search di Google itu Pak ya, info GTK itu Pak ya. GTK Google. Kemudian klik registrasi akun GTK. Oh, atau cari GTK, bukan info GTK, maaf. Cari Iya, GTK. Nah, klik cari GTK. Kelihatan nggak nih Pak yang saya share? Nggak ada. Nggak ada loh Pak. Tidak Yang saya terlihat, sharing, Pak. Mohon maaf. ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak ada, Pak. Oke, sebentar ya. Nggak bisa ya. Sebentar, Bapak Ibunya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Bisa dilihat? Ya Pak, sudah terlihat Pak. Ya, oke. Bapak Ibu ketik cari GTK di Google. Nah, ini cari GTK sudah keluar ya. Ini Ya. paling atas nih Bapak Ibu. Klik cari akun GTK. Cari akun GTK. Oke, kalau sudah tinggal dicari. Tadi Pak Esa ya? Pak Esa apa nama Pak? Iya. Esa apa Pak? Gimana Esa? Pak? Esa Gumelar. Esa Gumelar ya? Iya. Betul nggak tuh di sana nih? Esa Gumelar. Masih loading loh, belum berubah Pak. Masih loading ya? Sinyalnya. Tapi Bapak Ibu yang lain bisa melihat. Gimana Pak? Bapak Ibu yang lain bisa lihat screen yang saya share ini. Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Oke. Misal kita klik, kita cari nama GTK-nya Esa Gumelar. Provinsinya pilih Provinsi Lampung. Kotanya Bandar Lampung. Cari. Nah, terus hasil pencariannya. Nah, ini Pak, nomor UKG Pak Esa nih. 2020 03 78 255 SMP 41 SMP Negeri 41 Kota Bandar Lampung. Pak Esa belum aktif di SIM PKB, berarti harus diaktifkan dulu akun SIM PKB. Itu aktifnya dengan operatornya atau ke dinas pendidikan Pak? Oh, ke dinas Pak ya. Tapi bisa juga Pak Esa tanyakan dulu ke operator sekolah. Jadi mungkin barangkali bisa dia yang mengurusi ya. Ini saya copy ya nomor KG Pak Esa ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Karena ini kan hanya nomornya Pak. Kalau nanti passwordnya kan kita nggak tahu. Nah, passwordnya Pak Esa minta sendiri ya. Kalau passwordnya berarti kita nanti minta ke dinas pendidikan ya Pak ya? Ya betul. Karena ini akunnya belum aktif.
Jadi nanti dikasih nomor ini dan password. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Jadi sebetulnya memang waktu kita istirahat, tetapi Bapak Ibu masih berkenan untuk hadir, mengikuti sharing kita bersama ini terkait AKM. Mudah-mudahan kita para guru yang memang berdiri di garda paling depan untuk membentuk, bolehkan mencerdaskan anak-anak bangsa ini bisa lebih baik lagi ke depannya, kita bisa lebih meningkatkan kompetensi lagi ke depannya. Dan untuk peserta yang belum bergabung, belum bisa bergabung, karena tadi memang kalau Google Meet itu memang hanya host yang bisa mengizinkan. Makanya tadi saya woro-woro dari jam 1. Nah, kalau sudah saya presentasi, nggak bisa lagi nanti kita. Nggak bisa saya mengaksesinya ya. Jadi nanti kalau untuk peserta yang belum bisa hadir, atau tadi hadir tapi belum sempat teraksesi, nanti akan saya share rekamannya di YouTube. Sekalian saya memasukkan ini ke bagian pengimbasan AKM di Kemdikbud. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga banyak kekurangan. Kalau nanti masih ingin sharing, bisa kita lanjutkan di grup WA. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin lihat. Untuk modul nanti akan saya share di grup WA Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini web sendiri-sendiri ya Pak ya.